Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mudah-mudahan sehat selalu teman-teman siswa khususnya kelas 8 SMP Negeri 24 Batam. Masih bersama saya di pelajaran IPA kelas 8, masih di bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ini adalah pertemuan yang kedua pada sesi bab pertama ini, atau bisa dibilang adalah pertemuan terakhir di bab pertama. Sengaja saya tampilkan bendera Indonesia karena kita masuk dalam momen 17 Agustus atau berada di bulan Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa sambil nonton video ini untuk bisa tekan like dan juga tekan subscribe. Baik teman-teman siswa-siswi khususnya SMP 24 Batam, ini yang kita pelajari pada kompetensi dasar kita, memahami gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan penyelidikan tentang gerak pada makhluk hidup dan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Untuk materi gerak sudah kita sampaikan di pertemuan pertama. Indikatornya apa tujuannya? Indikator dari pembelajaran ini, kita semua terutama peserta didik dapat mengidentifikasi gaya dan sifat-sifatnya. Untuk pertemuan kedua ini, peserta didik dapat menyusun konsep pengertian gaya, gesekan, dan berbagai permukaan yang berbeda kekasarannya, yaitu pada permukaan benda yang licin, agak kasar, dan kasar. Peserta didik dapat mendeskripsikan hukum-hukum Newton. Peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya gaya berat dan gaya normal. Tujuannya apa pembelajaran ini? Untuk peserta didik dapat mengidentifikasi tentang gaya, melukiskan resultan gaya-gaya bergaris, menyebutkan contoh-contoh gaya, membedakan besar gaya, gesek, dan menjelaskan hukum 1, 2, dan 3 serta penerapan hukum Newton serta penerapannya kehidupan sehari-hari. Baik, pengertian gaya terlebih dahulu. Gaya itu sesuatu yang berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Perhatikan gambar berikut. Ini ya, gambar yang pertama ini adalah sebuah tarikan. Ini benda di atas meja ditarik oleh diberi gaya, ditarik sehingga menimbulkan perpindahan sesuai dengan pengertian tadi. Ini botol bekas atau botol plastik bekas diberikan dorongan oleh atau gaya atau dorongan oleh sebuah tangan sehingga berbentuknya seperti ini. Perhatikan gambar yang sebelah kiri, sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Baik, yang berikutnya adalah gambar tentang gaya, artinya dikasih dorongan. Jadi pengertian dari pengertian gaya sebelumnya tadi, ini adalah penerapannya seperti ini. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan pada benda, baik itu bergerak atau bentuk benda tersebut berubah. Ini bergerak yang bawah, yang sebelah kanan kita yang botol bekas itu berubah bentuk. Dari ini adalah yang disebut dengan pengertian gaya. Jadi berdasarkan keadaan di atas, apa yang menyebabkan adanya perubahan terhadap benda? Sesuatu yang berubah, yang berupa dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan keadaan benda disebut gaya. Jadi sesuatu yang berupa dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan keadaan benda disebut gaya, yang dapat mengakibatkan 1. Laju gerak benda, seperti bola tadi yang ditendang. Ketika dilempar dia pelan, ditendang jadi laju. Dan gambar yang di atas juga antara tarikannya. Arah gerak juga mempengaruhi, ya. Gambar bawah juga begitu, bola ketika dilempar ke depan diarahkan ke arahnya, geraknya berbeda. Ketiga, pengaruhnya apa? Bentuk benda. Kaleng bekas yang ditekan atau dikasih dorongan atau dikasih gaya oleh tangan, yang aslinya bagus, setelah kaleng bekas tadi menjadi rusak. Itu penyebab perubahan keadaan suatu benda yang disebut dengan gaya karena ada tarikan atau dorongan. Ini resultannya, perhatikan. Perpaduan resultan.
Ini adalah benda diberi gaya F1, F2 sehingga kalau main didorong dia ke kanan. Ini sama, ini juga ke kanan. Sehingga resultannya apa? F1 ditambah F2 dan seterusnya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan F1, F2, F3 kok gayanya sama, maka itu R-nya adalah resultannya F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Nah ini gaya yang berbeda. Gaya-gaya yang bergaris berlawanan arah. F1 ke kiri, F2 ke kanan. Nah ini nanti namanya resultannya akan, kalau gayanya sama itu berarti ditambah, kalau gayanya berbeda maka harus dikurangi. Perhatikan contohnya untuk gaya. Perhatikan 3 orang ini penggambar di samping ini, di depan gambar ini. Perhatikan gambar di samping 3 orang mendorong mobil. 3 orang mendorong mobil yang lagi mogok dengan gaya masing-masing 100 Newton, 150 Newton, dan 120 Newton. Perhatikan, ini gayanya sama, sama mendorong ke depan, tidak ada yang menolak. Artinya tidak ada yang berlawanan arah. Ini semuanya satu arah 3 anak. Tentukan besar dan arah gaya paduannya. Maka menjawabnya setelah diketahui F1 100, F2 150, F3-nya 120. Maka resultannya adalah 370 Newton. Besarnya sudah ketemu, arahnya kemana? Arahnya ke depan searah gerak mobil. Perhatikan cara mendorongnya, cara menulis, cara menjawab dari pertanyaan tentang gaya. Contoh soal yang kedua. Ini gaya yang berlawanan. Perhatikan gambar di atas. Soekarno dan Soeharto bermain tarik tambang. Soekarno menarik tambang dengan gaya 400, yaitu F1. Jadi Soekarno jadi F1. Kita buat F1. Dan Soeharto dengan gaya F2, yaitu 300 Newton. Berapa gaya untuk menggerakkan tambang? Perhatikan. Maka ketika F1-nya itu ketemu, kita ketahui 400, yaitu Soeharto. Soekarno, dan F2-nya adalah Soeharto 300 Newton, maka berapa gaya untuk menggerakkan tambang? Gaya yang dimiliki oleh Soekarno itu 100. Kenapa kok dimiliki Soekarno? Karena kekuatan gayanya lebih besar Soekarno dibanding Soeharto. Maka ketemunya gaya untuk menggerakkan tali adalah 100 Newton ke arah Soekarno karena Soekarno lebih besar. Itu untuk mencari resultan gaya. Berikutnya adalah macam-macam gaya. Ada gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda dengan titik kerjanya berada pada permukaan benda. Apa saja sih contoh gaya sentuh? Gaya sentuh itu adalah gaya gesek, gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. Gitu. Ya kayak apa namanya? Kita mendorong meja itu gaya gesek. Ada yang melawan. Kenapa disebut gesek? Karena arahnya ada yang berlawanan. Kita mendorong di bawah itu adalah juga mendorong dengan arah berlawanan. Itu gaya sentuh. Ada juga yang kedua gaya tak sentuh. Gaya yang titik kerjanya tidak bersentuhan dengan benda. Jadi pernahkah kamu mencoba, ini contohnya, mendekatkan penggaris plastik setelah digosok ke rambutmu pada sobekan-sobekan kertas kecil? Saat itu kertas akan menempel pada penggaris walaupun kertas dan penggaris tidak bersentuhan. Ya seperti peristiwa magnet. Ketika disentuhkan magnet itu tiba-tiba magnet disentuhkan ke paku, pakunya akan menuju magnet untuk bisa menempel. Itu disebut dengan gaya tak sentuh. Ada juga contoh lain gaya tak sentuh itu adalah gaya gravitasi bumi. Next. Sekarang adalah hukum Newton. Hukum Newton yang pertama. Apa sih hukum Newton pertama? Itu setiap benda memiliki sifat inert atau lembam. Artinya bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Artinya menurut hukum Newton yang pertama, benda itu adalah diam atau bergerak. Kalau awalnya bergerak ya bergerak, kalau awalnya diam ya diam. Artinya pada titik nol. Dengan demikian, hukum Newton pertama dapat kita rumuskan sebagai berikut. Dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol. Contoh, ketika kalian naik sepeda motor,
kalian di belakang, kawan kalian ada yang membawa motor itu. Ketika motor itu laju, tiba-tiba ngerem, kira-kira kamu jatuhnya kemana? Mesti jatuhnya ke depan. Tapi ketika kamu diam, tiba-tiba kawanmu yang bawa sepeda motor langsung gas dan laju, otomatis kamu akan terpental ke belakang. Itu berarti menurut hukum Newton bahwa keadaan benda itu sama, artinya diam dan tidak memiliki gaya. Ini aplikasi hukum Newton, artinya contoh peristiwa terjadinya hukum Newton. Perhatikan pergerakan mobil ini. Kenapa orang itu bisa terpental? Perhatikan, setelah menabrak tembok dia terpental. Begitu juga contoh yang kedua. Benda yang di atas mobil box, ketika dia berbenturan dengan mobil lain, maka benda yang di atas itu jatuh. Artinya apa? Keadaan benda kalau di atas orang itu berarti tidak memiliki gaya. Sedangkan ini juga tak memiliki gaya, cenderung nol. Begitu ya. Itu untuk contoh hukum Newton pertama. Baik, sekarang hukum Newton yang kedua. Apa sih hukum Newton kedua? Yaitu hukum menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan keadaan gerak secara kuantitatif. Newton menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam mekanika klasik pada umumnya massa partikel itu ditambahkan huruf m adalah tetap. Hukum Newton dituliskan sebagai berikut. A. Percepatan, F itu gaya, M massa. Sehingga kalau rumus yang dipakai ini, kalau A yang ditanya F bagi M, atau kalau yang ditanya F otomatis M kali A. Sehingga ketemu resultan gayanya yaitu 1 Newton diartikan sebesaran gaya yang bila dikerjakan pada massa 1 kg akan menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Hukum Newton yang kedua itu adalah benda antara gaya dengan benda itu adalah sama. Ya, antara gaya dengan benda itu bekerja pada partikel yang sama. Kecepatannya juga tergantung kecepatan pada gerak dari percepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gayanya. Perhatikan contoh soalnya. Sebuah benda massanya 100 kg. Pada benda tersebut bekerja gaya sehingga memperoleh kecepatan sebesar 9,8 meter per second persegi. Berapa besar gaya tersebut? Perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui massanya adalah 100 kg. Percepatannya adalah 9,8 meter persegi. Meter per second persegi. Yang ditanya adalah besar gaya. Kalau yang ditanya F, maka rumus yang dipakai adalah Fm kali A, sehingga M-nya 100 dikali 9,8 ketemunya adalah 980 kg meter per segi per sekon persegi. Artinya 980 Newton. Jadi gaya yang diperlukan adalah 980 Newton. Aplikasi hukum Newton yang kedua, perhatikan. Benda itu tergantung gaya yang diberikan. Semakin besar maka kecepatannya semakin tinggi. Perhatikan gambar pertama, tingkat kecepatannya. Maka yang kedua lebih cepat. Jadi benda itu tergantung pada gaya yang diberikan. Sekarang hukum Newton yang ketiga. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama. Artinya sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Hukum di atas sering disebut hukum aksi dan reaksi. Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlawanan arah. Perlu ditekankan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi berbeda pada benda yang berbeda. Contoh, hukum Newton yang ketiga itu. Nih, gambar pertama, gambar kedua. Perhatikan gambar yang kedua. Ada Tarsan menarik monyet. Monyet juga menarik Tarsan, Tarsan menarik pohon. Monyet menarik pohon. Pohon juga mempertahankan keadaannya. Sehingga apa yang terjadi? Gaya yang diberikan Tarsan kepada monyet, monyet memberikan gaya kepada pohon, pohon mempertahankan juga memberikan gaya. Sehingga ada aksi, ada reaksi.
Ini aksi, ini reaksi. Jadi umpamanya orang berpanco, kalian melakukan panco dengan teman kalian, itu kan sama-sama ada aksi, ada reaksi. Tapi yang jelas, contoh lagi itu seperti kalian mendorong tembok. Ketika kalian mendorong tembok, sekuat apapun tenaga kita, yang gaya yang kita keluarkan, tembok mempertahankan keadaannya. Sehingga aksi kamu mendorong, reaksi yang diberikan tembok juga mempertahankan keadaannya. Itu hukum Newton yang ketiga yang disebut dengan aksi dan reaksi. Baik teman-teman semua, di sesi yang terakhir di bab pertama ini untuk mengasah kemampuan kalian, coba kalian jawab pertanyaan berikut. 3 gaya masing-masing F1 20, F2 10, F3 30. F1 ke kanan, F2 ke kanan. Ingat F3 ke kiri. Berarti kalau tadi melihat dari gaya ke atas, dari yang sudah saya jelaskan, harus kalian ketahui bahwa ketika berbeda maka harus dikurangi. Kalau yang ini 10 kotak beratnya adalah 5.880 Newton. Jika semua kotak memiliki massa yang sama, konstanta gravitasinya 9,8, berapakah massa setiap kotak? Ingat, kalau yang ditanya F, maka sama dengan M kali A. Kalau yang ditanya A, F dibagi M. Pertanyaan di sini adalah yang ditanya nanti adalah M. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab dan mudah-mudahan kegiatan di sesi video yang kedua ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum saya tutup, masih momen 17 Agustus, jangan lupa untuk masang bendera merah putih di depan rumah kalian sampai akhir bulan Agustus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.